Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Hamamara Putra Wijanarko dengan NIM akhir 194, lalu ada teman saya Nur Hadi Saputra dengan NIM akhir 2211. Lalu saya Muhammad Maulana Fauzan dengan NIM akhir 218. Saya Erzan Nopal Hakim dengan NIM akhir 198. Saya Muhammad Rizky Nugroho dengan NIM akhir 070. Baik, untuk pertama kita akan running Google Drive-nya dulu. Ya, karena ini already mode karena tadi sudah di run. Lalu kita run library-nya. Jelasin dulu, Pak. Di greedy-nya aja. Lalu kita akan running import datanya biar bisa dibaca sama code-nya. Lalu jika sudah, kita akan langsung ke metodenya. Metode pertama yang kita ini adalah metode greedy. Nah, metode kita sebelum itu kita akan memasukkan path file-nya dulu. Sudah akan dimintain nama kolom yang akan dicari. Saya akan mencari nilai. Mencari nilai yang dicari itu adalah nilai 89. Nah, ini sudah ketemu. Nomor penghasilannya ada Fatimah Nugroho dengan nilai 89 predikat A. Keterangannya lulus. Siapa yang ingin analisis waktu eksekusi ya? Ya sudah, ini adalah waktu eksekusinya. Oke, untuk menggunakan algoritma greedy ini bisa menggunakan pendekatan sorting dan binary search. Lalu ada bisa mengoptimalkan pencarian dengan menggunakan data terlebih dahulu, lalu cocok untuk dataset besar karena efisiensinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Nur Hadi Saputra. Baik, di sini saya Nur Hadi Saputra akan menjelaskan untuk bagian metode dynamic programming. Nah, untuk codingannya itu seperti ini, kurang lebih sama seperti metode greedy tadi. Nah, yang hanya membedakannya ya ada metodenya saja. Nah, kita akan mencoba untuk run codingannya di sini. Nah, sama seperti tadi kita diminta untuk memasukkan path file-nya, enter, lalu kita diminta untuk memasukkan nama kolom yang ingin dicari. Kita akan coba dengan kolom yang sama dan data yang sama. Nah, kita akan melihat analisis waktunya di sini dengan memasukkan Y. Nah, jika sudah nanti akan ada hasilnya seperti ini. Data yang ditemukan itu Fatimah Nugroho sama seperti yang tadi. Terus untuk grafik waktu analisisnya di sini ada grafiknya seperti ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan memoization untuk menyimpan hasil pencariannya. Lalu di sini kita menggunakan kompleksitas waktunya itu dengan O, N, lalu menyimpan hasil perhitungannya itu untuk digunakan kembali. Terus metode ini juga efektif untuk masalah dengan masalah berulang. Nah, kita akan lanjut ke metode brute force. Nah, sama seperti tadi, codingannya ya sama, hanya metodenya saja yang berbeda. Kita akan coba run lagi. Di sini kita akan memasukkan path file-nya lagi dan memasukkan nama kolom yang sama, nilai. Kita akan coba dengan data yang sama juga. Nah, hasilnya itu seperti ini. Waktu eksekusinya itu ya seginilah. Sekitar 0, sekian detik data yang dihasilkan ini. Nah, selanjutnya itu metode greedy dengan inputan 100.000 data itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini terlihat perbedaannya. Di sini menganalisis
ukuran input 10 sampai 100.000 data. Jadi di tiap 10 sampai 100.000 data itu waktu eksekusinya tuh berbeda-beda dari 0,002 sampai berapa tadi, atas lagi. Oh ya, sampai 0,02. Jadi semakin banyak data yang dicari, semakin lama waktu eksekusinya. Nah, ini berikut untuk grafik perbandingannya, yaitu sangat signifikan sekali di angka 100.000 datanya. Dan ini untuk statistik waktu eksekusinya, yaitu waktu minimumnya itu 0,015 dan waktu maksimum itu 0,03 detik. Lalu waktu rata-ratanya 0,08. Oke, berikutnya ada brute force yang dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada bagian ini sama aja sama seperti sebelumnya. Cuma pembedanya tuh yang di 100.000 tadi sama kayak yang sebelumnya. Coba di run dulu. Masukkan file path-nya. Nah, pada bagian ini tuh waktu analisisnya tuh terlihat misalkan dari 10 data itu 0 per sekian detik. Nah, di sini juga ada tampilan selisih dengan waktu estimasi sebelumnya tuh. Rata-rata juga di situ. Scroll bisa di. Nah, pada tiap inputan jumlah data yang bertambah, di sini waktu eksekusinya tuh mulai bertambah juga. Terus di sini juga ada nilai minimumnya itu, misalkan yang dari 10 data tadi tertera di sini. Kemudian ada hasil rata-rata pencarian seluruhnya. Nah, sekian tuh. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dynamic program itu yang untuk 100 input data ya. Codingannya itu sama seperti yang sebelumnya, cuman ini kita akan menampilkan 100.000-nya. Jadi yang pertama di sini ada ukuran inputnya itu ada 10 data. Lalu ada waktu eksekusinya sepersekian detik dengan ukuran inputnya 100 data dengan waktu eksekusinya sepersekian detik. Di sini juga ada selisih dengan ukurannya, dengan ukuran sebelumnya dengan sepersekian detik, dan ukuran inputnya itu ada 1000 data dengan waktu eksekusi sepersekian detik. Next, bawah. Ini ada grafik ya untuk analisis waktunya eksekusi dynamic programmingnya. Lalu di sini ada waktu minimumnya untuk 10 data itu sepersekian detik dan waktu maksimumnya untuk 100 data itu 4, sepersekian detik dengan waktu rata-rata 1% detik. Oke, untuk sekarang kita akan melihat grafik perbandingan running time-nya. Di sini saya udah menginput semua waktu-waktu dari setiap ketiga metode itu, tetapi ini adalah waktu yang sebelumnya kita running yang udah di record sekarang ini. Baik. Untuk perbandingannya itu ada sekarang kita lihat dulu yang biru di algoritma greedy. Di algoritma greedy ini udah di data ke 10 data ini udah masuk di 0 per sekian 0,5-an detik ya. Pas saat sudah masuk ke data ke 100 itu dia menurun dan masuk ke 1000 data udah mulai naik sampai ke 100.000 data di
0,0774 second. Lalu kita lihat ada di dynamic programming. Di dynamic programming itu sama, hampir semua metodenya sama, tapi pas saat sudah ada di data ke 1000 itu sudah hampir mendekati 1 detik, 0,8 atau 0,9-an. Nah, dan jika sudah masuk ke data ke 10.000 ke 100.000 sudah bisa mengenai sampai 5 detik. Lalu ada di brute force. Di brute force ini sama seperti metode lain, sama seperti dynamic programming. Pas sudah di data ke 10.000 dia sudah mendekati sudah kena 1 detik, dan di 10.000 sudah kena sampai 7 detik. 100.000 sampai sudah kena 7 detik. Baik, sepertinya ini saja potong lagi. Lupa banget terus. Baik, untuk kesimpulan dari analisis performa itu ada greedy adalah paling efisien untuk dataset besar. Lalu brute force paling lambat untuk data besar, untuk 100.000 data. Lalu dynamic programming itu adalah rata-rata. Dia sampai kena cuma hanya 5 detik untuk 100.000 data. Jadi untuk efisien untuk 100.000 itu ada di greedy. Baik, seperti itu saja kelompok Baik, sepertinya itu saja untuk kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.